Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TP Asam Moroso. Selamat datang di podcast IKP Official, saluran informasi cerdas masyarakat sejahtera. Saya Helman Kaimu sebagai host dalam episode kali ini akan memandu acara topik yang menarik seputar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR daerah Kabupaten Morowali. Nah, saat ini telah hadir seorang narasumber. Beliau merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat daerah Kabupaten Morowali. Selamat datang Pak Rustam Sabalio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan perbincangan kita pada kali ini, terlebih dahulu saya akan mempertanyakan terkait bagaimana sih Dinas PUPR itu Pak? Ya. Tentunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembangunan infrastruktur, di mana OPD ini sebagai OPD yang melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah ini. Kami di Dinas Pekerjaan Umum ada beberapa bidang dan punya tanggung jawab dan fungsi masing-masing yang tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur ini ya, dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti untuk kegiatan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan sarana prasarana di bidang KPU-an seperti perbaikan dan pembangunan jalan, sanitasi lingkungan, air bersih, drainase dan lain-lainnya. Semua ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tentunya ini kita selama ini ya alhamdulillah untuk Dinas Pekerjaan Umum di 5 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Morowali Dr. Anus Taslim dan Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Najamuddin telah memberikan banyak kemajuan di bidang infrastruktur ini. Bagaimana presentase pembangunan infrastruktur di Kabupaten Morowali selama kepemimpinan Pak Taslim dengan Pak Najamuddin? Ya, saya kira kalau kita bicara untuk pembangunan infrastruktur, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kemajuan ini sangat tentunya ini kalau kita bicara masalah kegiatan di bidang jalan, ada kemarin sudah dilaksanakan beberapa kegiatan yang khususnya di daerah kepulauan. Kami sudah membangun beberapa ruas jalan serta meningkatkan di daerah di Mendui Kepulauan, di Bungkus Selatan. Alhamdulillah ini sekarang masyarakat sudah menikmati. Kalau untuk di ibu kota sendiri bagaimana pembangunan infrastruktur itu Pak? Ya, saya kira juga ibu kota ini memang merupakan salah satu prioritas kita. Ya, ini tidak boleh dilupakan juga. Ya, yang alhamdulillah juga untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan dengan anggaran yang cukup besar juga. Ada untuk peningkatan jalan untuk ruas kerjaan Pantai Matano. Kami juga tahun ini akan selesaikan yang kami sudah laksanakan di 2 tahun anggaran. Ya. Kota ini tentunya menjadi prioritas kita karena memang merupakan salah satu yang harapan kita bahwa nanti wajah Morowali ini berada di kota, ya. Ya. Tentunya infrastruktur juga harus benahi. Kalau kita mau melihat dari indahnya suatu kota, tentunya ini harus didukung dengan tata ruang kota.
Nah, untuk saat ini bagaimana dengan ibu kota kabupaten yang notabene Kota Bungku sebagai ibu kota kabupaten, apakah tata ruang yang ada hari ini sudah menunjukkan yang terbaik atau masih ada hal-hal yang perlu dibenahi? Ya, saya kira proses itu kalau kita bicara masalah penataan ruang, dan ini kita mengacu ke RT RW kita ya, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali. Ini baru karena kita juga RT RW kita ini diperdakan di 2019. Ya, alhamdulillah juga ini sementara kami galakan bagaimana untuk menertibkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada dalam kota supaya tetap kita menyesuaikan dengan zonasi peruntukan kegiatan yang berdasarkan dengan RT RW kita. Terus Dinas PUPR kita ketahui bahwa tempatnya semua para kontraktor untuk bagaimana menyusun proyek-proyek apa segala macam itu. Bagaimana pihak PUPR menyikapi terhadap proyek-proyek tersebut? Apa dampak positif bagi masyarakat? Ya, sekira harapan kita kegiatan-kegiatan ini juga kan merupakan sesuatu yang menjadi kegiatan yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat ya. Jadi dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan dampak ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, saya kira dengan adanya pelaku-pelaku proyek ini semua dengan proses pelaksanaannya ini akan memberikan kesempatan dari tenaga kerja dan untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan yang harus kita kita butuhkan dalam pelaksanaan itu akan kita belanjakan di daerah kita ini. Ya. Sejauh ini apa saja proyek yang sudah dilaksanakan? Infrastruktur apa saja yang sudah dilaksanakan? Kemudian apa saja yang sedang dilaksanakan, Pak? Ya, saya kira ini ya untuk tahun 2023 ini ada beberapa kegiatan yang ini ya kalau dalam pelaksanaannya ini cukup besar anggarannya. Seperti pembangunan jembatan IP bawah, juga lanjutan Pantai Matano, ya ini juga tahun ini kami anggarkan kurang lebih 20 miliar. Ini semua akan kami perbaiki jalan yang kondisinya sudah rusak. Ya. Sedangkan beberapa kegiatan juga yang itu kami sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya, ya kemarin seperti kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan jalan yang ada di Kepulauan Menui itu menelan kurang lebih 50 miliar sekian. Ini yang dilaksanakan secara multi-years. Ya. Kemudian di dalam perkembangannya tugas-tugas PUPR adalah menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian bagaimana PUPR menghadapi kendala? Apakah memang ada kendala yang dihadapi PUPR atau bagaimana? Terus ketika ada kendala seperti apa PUPR menyikapinya? Ya, saya kira dalam menjalankan tugas-tugas ini, ya, kita dalam tentunya dalam melaksanakan percepatan pembangunan ini, ya, saya kira kendala itu ada ya yang kita hadapi dalam kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama tentunya SDM, sumber daya manusia kita. Ya, jujur saja bahwa kami di Dinas PUPR dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada ini untuk SDM kami masih kurang ya, sehingga ini biasa kami siasati dengan beberapa penyelenggaraan pelatihan ya. Jadi bukan cuman secara intern kami pegawai PUPR, tapi juga yang pelaku jasa konstruksi ini sendiri ya. Rata-rata tukang-tukang kita yang melaksanakan yang dipekerjakan di lapangan ini butuh skill, keahlian ya.
Jadi kami juga sudah bermitra dengan balai jasa konstruksi yang ada di Makassar. Setiap tahun kami diberikan kesempatan untuk melatih tenaga kerja. Jadi ada sertifikasi untuk para pelaku jasa konstruksi ini. Bagaimana Dinas PUPR berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Morowali? Lalu kemudian, apa manfaat yang diperoleh dari kerjasama itu? Ya, tentunya ini kalau untuk sekarang, ya ini yang baru kami merencanakan ya. Kedepannya kami akan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang ada di Morowali ini. Karena dari perkembangannya bahwa infrastruktur kita ini banyak yang tentunya perlu ditangani secara bersama-sama. Ya, saya memberikan contoh, misalnya jalan ya yang ada di kawasan industri. Kami nanti berharap bahwa ini ada MOU antara pemerintah daerah dan pihak swasta dengan misalnya untuk pemeliharaan atau perbaikan. Jadi nanti untuk minimalisir kondisi ya kerusakan infrastruktur ini kita akan ikutkan pihak swasta ya, dalam perbaikan infrastruktur yang ada. Oke. Apa saja inovasi teknologi yang digunakan oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan proyek-proyeknya? Lalu kemudian bagaimana teknologi tersebut meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Morowali, Pak? Ya, saya kira kalau bicara inovasi ini ya, ya alhamdulillah kami di Dinas Pekerjaan Umum ini ya kemarin ya mendapatkan juga apresiasi karena cukup banyak inovasi yang kami buat. Ya, salah satu inovasi yang kami gunakan kemarin dalam pelaksanaan kegiatan kami ini yang berhubungan dengan infrastruktur ini adalah jalan ya. Jadi dengan keterbatasan pembiayaan kita sebenarnya inovasi yang kami gunakan ini sudah sangat menguntungkan ya dalam pelaksanaannya. Kalau yang kita kenal sekarang ada aspal lawele ya. Kalau inovasi kami kemarin dikenal dengan as tahan lama ya aspalawele ya. Aspalawele ini sangat membantu kami kemarin dengan keterbatasan pembiayaan, dengan estimasi pembiayaan yang hampir setengah kalau kita gunakan dengan aspal panas ya, karena ini penggunaannya di daerah kepulauan ya, yang untuk daerah Kaleroang ya, Pulau Paku ya, itu kemarin sama yang kami gunakan aspal lawele karena dari perbandingan pembiayaan itu kita bisa efisiensi sebagian dari yang kita gunakan itu. Apa visi dan tujuan jangka panjang dari Dinas PUPR? Bagaimana Dinas PUPR berperan dalam mewujudkan visi tersebut? Ya, saya kira kalau bicara visi kami itu meningkatkan kualitas dan kapasitas ya infrastruktur dasar ya untuk dalam mencapai ini setiap tahun kami sudah melakukan dengan membuat program dalam misalnya dalam program untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan, penyediaan air bersih, pengelolaan drainase, dan semua ini adalah salah satu kegiatan yang menunjang visi yang ada.